Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ardi Findiartini, di dalam modul pengembangan kurikulum 2, program studi Magister Pendidikan Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Bapak, Ibu, dan sejawat sekalian, kita sudah membahas tentang konsep penjaminan mutu secara keseluruhan, terutama mengenai internal and external quality assurance di video sebelumnya. Dalam video ini kita akan membahas sedikit tentang akreditasi dan kaitannya dengan internal dan external quality assurance yang sudah kita diskusikan di video sebelumnya. Kita sangat memahami bahwa internal dan external quality assurance seperti yang kita sudah diskusikan sangat penting di dalam peningkatan kualitas dan penjaminan kualitas berbagai aspek pendidikan di dalam program studi kita masing-masing. Internal quality assurance terdiri dari monitoring, evaluasi, dan upaya perbaikan. External quality assurance bisa terdiri dari benchmarking, audit, dan assessment. Di dalam video ini kita akan melihat bahwa akreditasi bukan merupakan bagian terpisah dari quality assurance system secara keseluruhan. Namun akreditasi ini menjadi satu kesatuan yang sangat penting. Dengan kata lain, apabila di institusi kita melakukan akreditasi, melakukan persiapan akreditasi dengan baik, tentunya itu sangat baik. Namun akan lebih baik lagi apabila di saat yang sama kita memperhatikan sistem internal quality assurance dan external quality assurance di institusi kita. Karena ketiga komponen, baik internal, external, quality assurance, dan akreditasi ini menjadi sangat penting di dalam upaya penjaminan mutu secara keseluruhan. Pada saat kita hanya mengandalkan akreditasi misalnya, meskipun akreditasi ini sangat penting dan secara otoritas kita perlu untuk mendapatkan rekognisi di tingkat nasional dan bahkan mungkin di tingkat internasional, dan kita perlu melakukan akreditasi, tetap saja akreditasi ini harus didukung oleh sistem internal quality assurance dan external quality assurance yang adekuat. Apa itu akreditasi? Akreditasi sebetulnya merupakan suatu proses yang digunakan untuk melakukan rekognisi terhadap kualitas dari pendidikan di suatu institusi. Dan tujuannya adalah untuk mengevaluasi program pendidikan secara keseluruhan, terutama dari aspek kualitasnya. Kita bisa melihat di sini, di dalam sistem akreditasi, terdapat upaya yang sangat transparan terhadap komponen-komponen apa saja yang akan dinilai, yang akan diakreditasi, bagaimana proses akreditasinya, bagaimana persiapannya, lalu bagaimana evaluasi dirinya harus dilakukan, dan lain-lain. Lalu apa peran dari external examiners di sini, dan seterusnya. Dan bagaimana kemudian sistem-sistem yang ada diperkenalkan dan kemudian dikerjakan di masing-masing institusi dan dilakukan oleh suatu badan yang memang memiliki otoritas untuk hal tersebut. Di dalam akreditasi, kita mengenal bahwa ada berbagai standar untuk akreditasi di sekolah kedokteran secara umum dari tahun 2009. Dan di dalam standar tersebut kita melihat ada 7 area yang saat ini sedang diperbaiki menjadi 9 area. Di dalam 7 area tersebut kita bisa melihat ada visi, misi, ada goals, ada objektif, dan ada strategi institusi. Kemudian ada struktur, kepemimpinan, governance, dan quality assurance, lalu student and graduates, human resources, kurikulum, learning, and academic environment, lalu kemudian tentang financing, fasilitas, dan juga sistem informasi, serta tentang riset, community services, dan juga kolaborasi. Dari 7 kemudian menjadi 9 area, ternyata ada beberapa area yang sebetulnya masih terikat satu sama lain, namun kemudian untuk upaya rumusan yang lebih baik dan evaluasi lebih baik, area ini kemudian dipisahkan, misalnya terkait dengan riset dan pengabdian masyarakat. Namun pada dasarnya, akreditasi yang dilakukan selalu mengait pada area-area ini secara umum. Baik, Bapak, Ibu, dan sejawat sekalian, kita mengenal bahwa di negara Indonesia terdapat badan-badan akreditasi yang melangsungkan dan melaksanakan tugasnya di dalam melakukan akreditasi institusi, terutama akreditasi institusi di pendidikan tinggi. Kita mengenal ada Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT), dan untuk institusi pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran tahun 2013 sudah dirumuskan, sudah dibentuk, dan sudah efektif suatu badan akreditasi yang sebetulnya merupakan badan akreditasi mandiri yang disebut sebagai Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan atau LAMPTKES, yang dalam bahasa Inggrisnya adalah Indonesian Accreditation Agency
for Higher Education in Health. Jadi Bapak Ibu sekalian, bersyukur di dalam program pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan yang sebetulnya memang memiliki berbagai aspek khusus, akreditasi ini dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri yang tentunya tetap menerapkan berbagai standar di dalam melakukan akreditasi. Dan lembaga akreditasi mandiri perguruan tinggi kesehatan LAMPTKes di Indonesia ini sudah direkognisi oleh World Federation of Medical Education. Baik, Bapak Ibu sekalian, bila kita melihat prosesnya secara keseluruhan, sebelumnya mungkin beberapa waktu yang lalu kita masih mendapatkan akreditasi dari BANPT dan beberapa institusi, beberapa program studi di universitas misalnya memang masih mengacu kepada berbagai standar yang ada di BANPT dan akreditasinya dilakukan setiap 5 tahun dan kita bisa melihat berdasarkan akreditasi ini sebelumnya 16 dari 72 institusi pendidikan kedokteran, saat ini institusi kita sudah sekitar 90 lebih, itu mendapatkan akreditasi A. Jadi akreditasi merupakan akreditasi wajib dan state funded atau dibiayai oleh negara. Namun kemudian berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran tahun 2013 diharapkan pola akreditasinya berubah dengan mengharapkan adanya involvement atau keterlibatan dari institusi yang lebih besar. Bahwa di sini melibatkan institusi pendidikan dan juga organisasi profesional, kemudian juga memenuhi academic and profession standard dan melibatkan proses fasilitasi sebelum akreditasi dilakukan. Jadi ada fasilitasi dan mentoring yang diupayakan sebetulnya untuk membantu institusi untuk bisa menampilkan dan mendokumentasikan performanya dengan baik. Kemudian di sini kita bisa melihat upaya untuk meningkatkan kualitas dari pemanfaatan information and technology dan berbagai data yang ada dan saat ini tidak state funded tetapi kemudian bergeser ke membership based funding. Dan berdasarkan project HPEC project yang dilakukan tahun 2010 dan 2014, akhirnya lahirlah Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan yang sudah melaksanakan tugasnya sejak beberapa tahun terakhir dan sudah melakukan berakreditasi di berbagai program studi di kedokteran gigi, nursing, kebidanan, nutrition, farmasi, dan juga kesehatan masyarakat. Dan di sini kita bisa melihat bahwa untuk institusi pendidikan kedokteran pun program pendidikan dokter, spesialis, dan beberapa waktu terakhir program pendidikan subspesialis bekerjasama dengan Collegium di masing-masing juga sudah melakukan beberapa upaya untuk melakukan akreditasi. Ya, jadi Indonesian Accreditation Agency for Higher Education in Health ini sudah melakukan beberapa kali perbaikan termasuk yang tadinya fokus kepada 7 area, saat ini fokus menjadi 9 area. Bapak, Ibu, dan sejawat sekalian, kita bisa selalu memeriksa update dari LAMPTKes ini di website LAMPTKes. Jadi kita bisa melihat proses akreditasi yang saat ini sedang berlangsung, berbagai standar yang diperbaharui, lalu bagaimana mengisinya, dan seterusnya. Memang institusi ini sangat menjamin, sangat mengupayakan adanya transparansi di dalam prosesnya, dan juga berbagai hasil dilakukan, disampaikan dengan baik, sehingga institusi terkait yang sedang diakreditasi mendapatkan masukan yang optimal dari proses akreditasi yang dilakukan. Di dalam akreditasi yang dilakukan oleh LAMPTKes, sebetulnya ada 3 hal kunci yang selalu menjadi pertimbangan. Selain 7 dan kemudian menjadi 9 area di dalam akreditasi, kita mengenal adanya berbagai konsep yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah conceptualization yang sangat penting, bahwa LAMPTKes di dalam melakukan akreditasinya sangat memperhatikan konsep profesi kesehatan yang dibutuhkan dan konsep sistem pelayanan kesehatan yang akan memanfaatkannya. Karena melibatkan pendidikan profesi kesehatan, tentunya konteks spesifik dari profesi masing-masing dan institusi pelayanan kesehatan tempat profesi terkait tersebut dikembangkan dan kemudian nanti akan dimanfaatkan menjadi hal yang sangat penting dipertimbangkan di dalam berbagai proses akreditasi, sehingga tidak serta-merta menerapkan berbagai standar tadi tanpa memperhatikan konteks tersebut. Yang kedua adalah konsep tentang produksi, bahwa di dalam proses akreditasi yang dilakukan oleh LAMPTKes sangat diperhatikan pembelajaran oleh mahasiswa dan pendidikan yang diterimanya. Seperti apa prosesnya, bagaimana kualitasnya, apakah sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan, dan apakah sesuai dengan umpan balik yang diberikan dan asesmen yang dilakukan misal. Lalu yang ketiga adalah usability. Bagaimana sebetulnya institusi melakukan berbagai upaya untuk menjamin agar lulusannya dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin
oleh pengguna lulusan sesuai dengan kompetensi yang diperolehnya. Jadi ketiga hal ini, conceptualization, production, and usability, menjadi konsep yang sangat penting yang diterapkan dalam upaya akreditasi dan dalam berbagai proses akreditasi yang dilakukan oleh Lampetikes. Karena sangat diyakini, seperti yang sudah kita diskusikan di dalam video-video awal modul pengembangan kurikulum 2 tentang System-Based Medical and Health Professions Education, sangat diperhatikan bahwa kualitas dari lulusan program studi di pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan secara umum patut dijaga sedemikian rupa, dan ini merupakan peran dari institusi pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan. Dan kita bisa melihat kaitan dari peran akreditasi yang dilakukan oleh Lampetikes dalam hal ini, yang tujuan akhirnya adalah untuk menjamin peningkatan dan maintenance dari kualitas lulusan di program pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan yang kemudian diharapkan akan mampu melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas kesehatan di masyarakat. Sehingga cita-cita dari Lampetikes tidak hanya tertutup atau terkunci pada institusi pendidikan kedokterannya saja, namun juga sebetulnya adalah cita-cita yang lebih besar, menjamin bahwa kualitas lulusan menjadi lulusan-lulusan terbaik yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, bahkan memperbaiki sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Di dalam struktur organisasi Lampetikes sebagai badan hukum, kita bisa melihat bahwa di situ ada governance yang sangat baik dan di dalamnya juga ada keterwakilan dari profesi-profesi terkait. Sehingga konsep tentang conceptualization tentang bagaimana profesi membentuk dirinya, bagaimana profesi terkait dengan pelayanan kesehatan yang ada sangat diperhatikan. Dan hal ini juga membantu dan juga sangat mendukung upaya perbaikan di dalam proses akreditasi yang dilakukan. Karena Lampetikes dalam melakukan proses akreditasinya pun akan senantiasa mengupayakan berbagai perbaikan. Dan hal inilah yang juga sudah direkognisi oleh World Federations of Medical Education. Bagaimana suatu badan akreditasi juga melakukan upaya penjaminan mutu dalam pelaksanaan akreditasi yang dilakukan. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu adalah hal singkat mengenai proses akreditasi dan kaitannya dengan penjaminan mutu secara keseluruhan. Kita sudah bisa melihat bahwa proses akreditasi ini tidak terlepas dari upaya penjaminan mutu, terutama internal and external quality assurance yang dilakukan di suatu institusi. Untuk dapat melakukan penjaminan mutu secara menyeluruh, tentunya kita perlu mengupayakan ketiganya. Dan kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita menggunakan hasil akreditasi yang diberikan kepada institusi kita untuk upaya perbaikan lebih lanjut di institusi? Bagaimana akreditasi kemudian memberikan informasi dan dimanfaatkan di dalam mengupayakan internal and external quality assurance, dan bagaimana kita semua melihat proses akreditasi secara keseluruhan untuk upaya peningkatan kualitas. Jadi mungkin kita perlu memikirkan akreditasi ini sebagai suatu kebutuhan dan bukan suatu beban, karena kita perlu mempertimbangkan dukungan dari internal dan external quality assurance dalam proses akreditasi. Apabila kita sudah melakukan internal dan external quality assurance dengan ajak dan dengan adekuat, tentunya kita berharap akreditasi itu menjadi salah satu konsekuensi penting yang memang kita cari hasilnya untuk upaya perbaikan lebih lanjut. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan sejawat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.